Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Andesi Im Siti Marsitoh, MSI. Ibu Nisrina Nurul Insani, SPD MPD, dan tak lupa kawan-kawanku yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan bagi kita semua. Langsung saja, adapun topik yang akan kami bahas yaitu etika dasar. Perkenalkan, nama saya Ripal Ilhamuddinuddin dengan NIM 2106301. Saya dari kelompok 2 dan adapun anggota kelompok 2 yaitu Anggi Nestaka dengan NIM 2108520, Dedih Darojatina S 2106771 dan Nugraha 2108896. Langsung saja kita saksikan pemateri-pemateri yang akan disampaikan oleh kelompok 2. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Anggi Nesta Kurnia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kebebasan. Dalam buku Magnis dan Suseno, dijelaskan bahwa kebebasan itu seyogianya terbagi menjadi dua. Pertama, ada kebebasan yang kita terima dari orang lain, atau biasa disebut dengan kebebasan sosial. Dan ada pula kebebasan yang timbul dari dalam diri kita sendiri, atau biasa disebut dengan kebebasan eksistensial. Lebih lanjut, penulis menyebutkan bahwa kebebasan eksistensial sendiri merupakan kemampuan manusia untuk menentukan sikap dan dirinya sendiri yang sifatnya itu adalah positif. Dalam artian, kebebasan eksistensial itu bukan terbebas dari apa, tetapi bebas untuk melakukan apa. Penulis juga memberikan analogi, ketika kita mendapat kembalian lebih setelah berbelanja, tentunya kita akan mendapatkan kebebasan di sana. Kebebasan yang dimaksud adalah bebas untuk mengembalikan kembalian yang lebih tersebut atau kebebasan untuk menyimpan uang tersebut. Sepintas kita akan berpikir, sudah belanja dan mendapatkan barang, kemudian kita mendapatkan kelebihan kembalian yang bisa kita anggap sebagai rezeki. Padahal, jika kita menggunakan hati sanubari kita, tentunya kita akan menganggap hal tersebut salah. Intinya, kebebasan eksistensial di sini adalah kebebasan kita untuk mengembalikan atau tidak mengembalikan kembalian yang lebih tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nugraha dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua pokok bahasan. Yang pertama ialah kebebasan rohani dan juga kebebasan jasmani, dan yang kedua adalah kebebasan eksistensial. Nah, kebebasan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan kebebasan maka kita akan bisa melakukan apa saja yang akan kita lakukan. Dalam konteksnya, kebebasan dibagi dua, yakni ada kebebasan jasmani dan juga kebebasan rohani. Nah, kebebasan ini merupakan kebebasan yang saling terikat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Kebebasan rohani lebih terfokus kepada pikiran, hayalan, maupun bayangan diri seorang ataupun manusia tersebut. Sedangkan kebebasan jasmani lebih terfokus kepada fisik manusia tersebut. Nah, dari kedua kebebasan ini sebenarnya memiliki peran yang sangat besar bagi manusia. Kenapa? Karena kebebasan ini memberikan manusia pedoman ataupun sebuah jaminan untuk bertindak semaunya tanpa harus meninggalkan dampak negatif dari tindakan tersebut. Nah, selanjutnya kepada pembahasan kebebasan eksistensial. Kebebasan eksistensial merupakan kemampuan dalam menentukan tindakan sendiri. Maksudnya adalah
Kebebasan ini memberikan keleluasaan kepada manusia untuk bertindak semaunya tanpa harus mengganggu berbagai hak-hak orang lain. Artinya, manusia diberikan kebebasan untuk bertindak, namun harus memperhatikan hak-hak orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, kebebasan ini bertujuan untuk memberikan kebebasan dan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dan pastinya sesuai dengan aturan ataupun kaidah yang berlaku. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu kebebasan sosial. Kebebasan merupakan sesuatu yang melekat dengan diri manusia. Artinya, kebebasan merupakan bagian dari keberadaan manusia. Hakikat kebebasan terletak pada kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri. Manusia itu bebas apabila segala kemungkinannya untuk bertindak tidak dibatasi oleh orang lain. Karena kebebasan itu secara hakiki dihayati dalam hubungan dengan orang lain, maka disebut sebagai kebebasan sosial. Kebebasan sosial adalah keadaan di mana kemungkinan kita sebagai manusia untuk bertindak tidak dibatasi dengan sengaja oleh orang lain. Lalu bagaimana cara membatasi kebebasan seseorang? Ada 3 cara untuk membatasi kebebasan seseorang. Yang pertama adalah membatasi kebebasan jasmani seseorang dengan paksaan. Artinya, orang lain dapat menggunakan kekuatan fisik untuk membuat kita tidak berdaya. Yang kedua adalah membatasi kebebasan rohani. Kebebasan rohani tidak dapat dibatasi secara langsung, tetapi dapat dilakukan pada psikis seseorang dengan cara memberikan ancaman, tekanan, atau desakan yang tidak sampai berupa paksaan fisik. Pembatasan sosial yang ketiga yaitu melalui perintah dan larangan. Misalnya di masa pandemi ini, pemerintah membuat kebijakan yang di dalamnya ada perintah dan juga larangannya, yaitu kalau kita keluar rumah maka harus memakai masker dan melarang kegiatan yang dapat membuat kerumunan. Maka kebebasan sosial manusia ada 3 macam, yakni kebebasan jasmani, yaitu apabila kita tidak berada di bawah paksaan, kebebasan rohani, yaitu apabila kita bebas dari tekanan psikis, dan yang ketiga adalah apabila kita terbebas dari kewajiban dan larangan, maka dapat disebut sebagai kebebasan normatif. Dengan demikian dapat dirincikan, kebebasan sosial adalah seseorang yang tidak berada di bawah paksaan, tekanan, kewajiban, atau larangan dari pihak lain. Sekian, terima kasih. Kesimpulan dari materi ini, yaitu dimana kita akan senang jika mengalami kebebasan hubungan molaritas. Dan juga analogi yang disajikan penulis dalam buku Etika Dasar ini berbanding antara manusia dan hewan, di mana hewan melakukan suatu hal yang berdasarkan dorongan naluri, perangsangan, dan kebiasaan yang telah mendarah daging. Ketika kita hanya mendapatkan kebebasan jasmani, tapi kebebasan rohaninya tidak kita dapat, maka hal tersebut akan berakibat juga pada kebebasan jasmaninya. Kebebasan tidak akan pernah kita dapat dengan begitu mudah tanpa hambatan, melainkan juga pada hal pengekang, yakni paksaan. Kebebasan ini menekankan pada kemampuan dalam menentukan tindakannya sendiri. Kebebasan ini menunjukkan bahwa kebebasan memberikan keleluasaan kepada setiap individu untuk berbuat semaunya dengan memperhatikan hak-hak orang lain. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun mohon maaf bila ada kekeliruan. Kami pamit undur diri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.